Bab 1040 Sistem Perencanaan Tertinggi. Kali ini, jalan kembali jauh lebih mulus. Suke menemukan posisi sebelumnya. Meskipun tempat ini bukan titik antarmuka Void, itu lebih nyaman daripada titik antarmuka Void. Posisi celah berada di terowongan Void, yang lebih nyaman daripada titik antarmuka Void. Mereka bisa memasuki terowongan Void secara langsung. Di bawah perlindungan mantra pemecah ruang, mereka memasuki kehampaan gelap lagi dan terus bergerak maju. Kegelapan yang akrab, dingin yang akrab, ini adalah kehampaan, ruang tak bernyawa, sepotong keheningan. Sepanjang jalan, Suke tidak menemukan hal-hal aneh yang menghalangi jalannya. Dia menghabiskan beberapa bulan di Void tanpa masalah. Akhirnya, ketika masa tipis spiritual Qi menyerbu, mata Suke berbinar karena dia merasakan dunia yang akrab sedang mendekat. Akhirnya. Aku bisa mencium udara dari 4 benua besar, teriak Buttface bersemangat. Senyum muncul di wajah Suke. Sejak dia pergi ke benua Swanzen, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk kembali ke 4 benua besar. Sebaliknya, dia kembali ke bumi. Intinya adalah dia telah membuang banyak waktu dalam perjalanan ke bumi ini. Dia sedang terburu-buru untuk kembali. Dia bahkan tidak mengadakan pernikahan. Pada akhirnya, dia jatuh ke benua Taijin karena kecelakaan. Untungnya, perjalanan ke benua Taijin ini membuahkan hasil. Banyak hal baik yang dia dapatkan. Dia bahkan mendapatkan buah kismet surgawi untuk Jiang Hongyan, yang dapat membantunya mencapai tubuh kismet surgawi di masa depan. Sekarang dia kembali, 4 benua besar berada tepat di depannya. Perasaan ini hampir sama dengan saat dia kembali ke bumi. Itu adalah kegembiraan yang luar biasa untuk kembali ke kampung halamannya. Suara mendesing. Bersamaan dengan hembusan angin kencang, gaya tarik pada Suke dan yang lainnya secara bertahap melemah, yang berarti mereka akan mendarat di 4 benua besar. Ketika Suke menggunakan mantra pemecah ruang dengan bantuan sistem, dia memilih benua selatan. Dia ingin pergi ke tanah misteri di benua selatan untuk menemukan suling air dan yang lainnya. Dia sangat merindukan mereka setelah sekian lama. Ini dia, aku bisa melihat gunung di benua selatan. Buttface berteriak kegirangan, menunjuk ke benua di depan mereka. Ya, bersiaplah untuk menerobos kehampaan. Suke mengangguk. Mereka masih berada di terowongan Void. Selama mereka menerobos dinding terowongan dengan bantuan mantra pemecah ruang, mereka bisa tiba di atas benua selatan dan berhasil mendarat. Namun, saat mereka semakin dekat ke benua selatan, aura aneh perlahan memenuhi udara. Menatap benua selatan dari terowongan Void, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada kekurangan vitalitas, dan rasanya sedikit tidak bernyawa. Aneh, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Suke tidak bisa menahan cemberut, merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, dia telah pergi setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Jumlah waktu ini bukanlah apa-apa di dunia penggarap, tetapi cukup untuk banyak hal terjadi. Dewa ini juga merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada lebih sedikit orang. Buttface juga merespons. Jiang Hongyan mengerutkan alisnya dan tetap diam. Terserah, ayo turun dan lihat dulu, kata Suke. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menabrak dinding terowongan Void dengan kekuatan mantra pemecah ruang. Gemuruh. Suara keras datang dari segala arah. Dinding Void di depan mereka terpelintir seperti cermin kaca yang berubah menjadi air, dan lingkaran riak muncul. Saat berikutnya, cahaya cemerlang dipancarkan dari posisi yang sesuai dengan telapak tangan Suke. Pusaran air muncul di dinding terowongan Void, dan kekuatan traksi yang kuat datang darinya, yang langsung menyapu Suke dan rekan satu timnya. Kemudian, dengan wus, mereka langsung menghilang di terowongan kosong. Saat berikutnya, sebuah lubang muncul di langit di atas benua selatan. Mereka melangkah keluar dan muncul di udara di atas benua selatan dengan mulus. Embusan angin dingin bertiup di wajah mereka. Berdiri di udara, Suke melihat sekeliling, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tempat ini benar-benar berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki spiritual di tempat ini jauh lebih tipis. Poin kuncinya adalah bahwa tempat yang dia pilih untuk mendarat adalah di dekat Buddhisme Ji, tempat Ryu Jingning berada. Namun, sekarang, Buddhisme Ji telah menghilang, dan seluruh gunung telah dipindahkan ke tanah.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Hongyan juga memperhatikan ini, dan wajahnya langsung berubah. Buttfast membuka mulutnya lebar-lebar. Apa yang telah terjadi? Buttfast, apakah Ryu Jingning pindah ke tanah misteri benua selatan bersamamu? Suke segera bertanya pada Buttfast. Buttfast menggelengkan kepalanya. Tidak, dia mengasingkan diri dalam Buddhisme Ji, tetapi saya meminta seseorang untuk meninggalkan pesan padanya, memintanya pergi ke tanah misteri untuk berkultivasi setelah dia menyelesaikan pengasingannya. Saya tidak tahu apakah dia pergi ke sana atau tidak. Petik 2. Suke tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Namun, jika sesuatu terjadi pada Ryu Jingning dan Ji Buddhisme, dia pasti akan membalas mereka. Hei, bocah cilik, lihat, ada seseorang di bawah sana. Saat ini, Buttfast tiba-tiba menunjuk ke hutan di bawah dan berkata. Suke mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan melihat ke bawah. Dia melihat seorang pria berjubah hitam di tahap transformasi bayi sedang dikejar oleh beberapa murid keluarga bangsawan yang berpakaian mewah. Anehnya, kata-kata fraksi surga yang meledak tertulis di dada pria berjubah hitam itu. Saat dia berlari, dia berteriak, "Sialan, Buttfast, mengapa kamu mengejarku? Fraksi surga yang meledak telah menjadi sangat rendah tahun ini. Jika kamu berani menyentuhku, Senior Duan Jiude tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Duan Jiude bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Celestial telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. 4 benua besar memburunya. Sudah waktunya bagimu, sisa-sisa dari fraksi surga yang meledak, untuk mati. Para murid dari keluarga aristokrat di belakangnya berkata dengan dingin sambil terus mengejar pria itu. Mendengar itu, wajah Suke langsung menjadi gelap. Duan Jiude sedang diburu oleh Celestial? Apa artinya ini? Ada Celestial di 4 benua besar? Tahap setengah langit, tahap surgawi manusia, atau bahkan tahap surgawi bumi? Suara mendesing. Suke tidak berpikir lagi. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi bayangan. Kemudian, dia berlari ke arah para murid dari keluarga aristokrat di tahap transformasi bayi. Murid-murid dari keluarga bangsawan masih mengejar pria berjubah hitam itu. Mereka tidak melihat ada yang salah sama sekali. Bang! Tiba-tiba, suara teredam bergema di samping telinga mereka. Salah satu murid dari keluarga bangsawan baru saja berlari setengah jalan dan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia meledak menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Apa? Para murid dari keluarga bangsawan terkejut. Mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka, dan wajah mereka tak bernyawa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa seseorang meledak di tempat saat mereka berlari? Pada saat yang sama, pria berjubah hitam, yang berlari menyelamatkan hidupnya, juga berhenti ketika mendengar suara itu. Dia berbalik dan tertegun. Kemudian, wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Dia berteriak keras, pemimpin fraksi, kamu akhirnya kembali." Pemimpin fraksi? Murid-murid dari keluarga aristokrat menjadi pucat saat mendengar itu. Pria itu kembali. Saat pikiran yang tidak dapat dipercaya ini muncul di benak mereka, mereka tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Kemudian, mengikuti tatapan pria berjubah hitam, mereka mengangkat kepala dengan kaku. Mereka hampir ketakutan karena akalnya. Di atas kepala mereka, sesosok menginjak petir. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia menatap mereka dengan dingin. Wajah tampan yang bisa membuat orang gemetar ketakutan, Dark Heavy Booster Sword yang bisa membuat kulit kepala orang mati rasa. Siapa lagi selain Suke? Beraninya kamu, Suke berteriak dengan suara yang dalam. Bang! Murid-murid dari keluarga aristokrat merasakan kaki mereka berubah menjadi jeli. Mereka roboh ke tanah. Wajah mereka pucat dan hati mereka gemetar. Raja Iblis Besar, Suke, telah kembali. Fraksi surga yang meledak luar biasa? Pemimpin fraksi kami luar biasa. Pada saat ini, pria berjubah hitam berteriak kegirangan dan berlari kembali. Kemudian dia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya langsung ke murid-murid keluarga bangsawan. FCK Buttfast. Siapa yang memintamu untuk memburuku? Sekarang faction leader kita ada di sini, tunggu saja kematianmu. F*CK, kenapa kamu melakukan ini?
Apakah kamu ingin mati? Tiba-tiba, Buttface bergegas dari udara dan hendak menggigit pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu kaget dan hampir jatuh ke tanah. Dia buru-buru berteriak, "Salam, Raja Perkasa, wakil pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak." Apa? Mendengar itu, Buttface langsung merasa nyaman dan ekspresinya mereda. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu pintar. Jika kamu mengatakan sesuatu yang lebih lambat, aku akan menendangmu sampai mati." Maafkan aku, Raja Perkasa. Ini aturan faksi. Senior Duan Jiude meminta kami untuk mengatakan ini. Pria berjubah hitam berkata dengan senyum masam. Apa? F*CK, Duan Jiude, B** Star tua itu? Aku pasti akan membunuhnya ketika aku melihatnya. Buttface berteriak dengan marah. Suke juga terdiam. Ini seperti gaya Duan Jiude. Dari semua hal yang bisa dia ajarkan, dia harus mengajari orang bersumpah. Sepertinya dia telah mempelajari ungkapan F*CK Buttface darinya. Tapi fraksi surga yang meledak ini. Suke melirik pria berjubah hitam dan mengingat bahwa sebelum dia meninggalkan 4 benua besar, Buttface dan Duan Jiude tampaknya telah merekrut orang di mana-mana dan benar-benar menciptakan fraksi surga yang meledak. Ketika dia menyatakan perang di benua Suanzhen, dia juga mengatakan bahwa mereka yang bergabung dalam perang adalah anggota fraksi surga yang meledak. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, sekelompok orang ini mengenakan seragam faksi. Pemimpin fraksi Su, tolong selamatkan hidup kami. Pada saat ini, beberapa murid dari keluarga bangsawan merangkak dan berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan. Kami juga dipaksa melakukan ini. Ya, ini adalah perintah dari dewa. Kami hanya mengikuti perintah. Tolong biarkan kami pergi. Beberapa dari mereka berjuang untuk berbicara. Mereka takut pada Suke dari lubuk hati mereka. Hal-hal yang dilakukan orang ini di 4 benua besar saat itu sudah sangat tidak bermoral, dan metodenya juga sangat kejam. Ketika berita itu menyebar ke seluruh 4 benua besar, ada segala macam deskripsi yang dilebih-lebihkan, dan itu sudah lama menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan setelah mendengarnya. Dalam hal pencegahan, dia telah lama melampaui Duan Jiude berkali-kali. Sekarang setelah dia kembali, bagaimana mungkin para murid dari tahap transformasi bayi ini tidak takut? HMPH, dari apa yang aku dengar barusan, sepertinya bukan itu masalahnya, kan? Bukankah kamu bilang ingin memusnahkan sisa-sisa fraksi surga yang meledak? Ayolah, aku berdiri di depanmu, mengapa Anda tidak mencoba membasmi salah satu dari kami? Suke mencibir dan menatap mereka dengan ganas. Wajah para murid dari keluarga bangsawan langsung berubah pucat, dan mereka bersujud berulang kali. Kami salah, pemimpin geng Su, kami benar-benar salah. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Hehe, maaf, aku orang yang berpikiran sempit. Suke menggelengkan kepalanya dan mengayunkan Dark Heavy Booster Sword di depannya. Bang, bang, bang. Setelah beberapa suara teredam, para murid dari keluarga aristokrat meledak di tempat, berubah menjadi awan kabut darah dan berhamburan ke tanah. Pemimpin geng itu perkasa. Pria berjubah hitam itu langsung berteriak kegirangan. Dia perkasa, tapi apakah itu berarti yang mulia tidak perkasa? Buttface berkata dengan marah. Wakil pemimpin fraksi juga perkasa? Pria berjubah hitam itu menambahkan tanpa daya, yang membuat Buttface mengangguk puas. Oke, katakan padaku, apa yang terjadi selama bertahun-tahun ketika kita pergi? Pada saat ini, Suke menatap pria berjubah hitam dan bertanya. Pria berjubah hitam itu tercengang dan berkata dengan heran, Gang, pemimpin fraksi, sepertinya kamu tidak hanya pergi selama beberapa tahun, tetapi lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? Mata Suke melebar seketika. Dari mana ini berasal? Benar, ketika kamu tiba-tiba menghilang, orang-orang di 4 benua besar khawatir benua Suanzhen akan menyerang kita. Untungnya, Buttface, Raja Perkasa kembali dan berkata bahwa kamu telah memperkuat segel, jadi benua Suanzhen tidak akan serang kami selama puluhan tahun. Banyak orang merasa lega. Namun, sejak itu, Anda belum muncul di 4 benua besar selama tepat 12 tahun. Banyak hal telah terjadi di 4 benua besar. Pria berjubah hitam itu berkata. Suke bingung. Biasanya, dia telah pergi paling lama 5 atau 6 tahun. Bagaimana waktu bisa digandakan dalam sekejap mata? Terowongan Void.
Jiang Hongyan tiba-tiba berkata dengan suara rendah saat ini. Suke tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari apa yang dia maksud. Ya, itu pasti terowongan Void. Mereka melakukan perjalanan melalui terowongan Void dengan bantuan mantra pemecah ruang, yang setara dengan perangkat teleportasi tingkat tinggi. Prinsipnya sama, hanya saja bisa mencakup area yang lebih luas. Ketika dia berteleportasi dari benua selatan ke laut utara, dia merasa hanya sesaat telah berlalu di perangkat teleportasi, tetapi 2 bulan telah berlalu di dunia luar. Ketika dia melakukan perjalanan melalui terowongan Void, dia merasa hanya beberapa bulan atau 1 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi beberapa tahun mungkin telah berlalu di dunia luar. Memikirkannya, Suke sedikit menganggukkan kepalanya karena dia mengerti apa yang sedang terjadi. Sayang, dia hanya bisa menghela nafas. Dari benua Xuanzhen ke bumi, dan dari bumi ke 4 benua besar, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Waktu benar-benar berlalu, dan matahari serta bulan seperti angkutan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun tanpa bercinta. Buang-buang waktu. Pemimpin fraksi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Di sini tidak aman. Pada saat ini, pria berjubah hitam mengingatkan Suke dengan suara rendah sambil melihat sekeliling dengan waspada. Suke sadar dan mengerutkan kening, mengapa tidak aman? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Celestial yang baru saja mereka sebutkan? Pemimpin fraksi, hari ini berbeda dari masa lalu. Sekitar 5 tahun yang lalu, benua Xuanzhen mengalami perubahan besar. Saya tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi itu juga memengaruhi 4 benua besar. Jadi sejumlah besar Celestial yang kuat muncul dan mengendalikan 4 benua besar hanya dalam 1 hari. Sekte-sekte yang melawan semuanya musnah dalam semalam, kata pria berjubah hitam itu. Wajah Suke langsung menjadi gelap. Perubahan besar terjadi di benua Xuanzhen? Bagaimana itu bisa mempengaruhi 4 benua besar? Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan serius, apakah mereka juga menghapus Buddhisme Ji? Ya, tidak hanya Ji Buddhisme, tetapi juga beberapa sekte lainnya. Namun, konon banyak dari mereka yang melarikan diri sebelum kejadian. Mereka yang meninggal hanyalah anggota luar sekte tersebut. Anggota inti, termasuk tetua dan pemimpin sekte, semuanya telah mundur terlebih dahulu. Namun, tidak ada kabar tentang mereka sampai sekarang, pria berjubah hitam itu menjawab, menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan Ryu Jingning? Apakah kamu punya berita tentang dia? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan orang-orang di tanah misteri benua selatan? Tanya Suke. Pemimpin fraksi, kami tidak tahu di mana perawan suci Liu berada. Namun, tanah misteri benua selatan ditutup 5 tahun yang lalu sebelum para surgawi tiba. Ditutup? Itu tidak benar. Bukankah Duan Jiude punya cara untuk memasuki tanah misteri? Mengapa dia tidak membawamu untuk bersembunyi di dalamnya? Suke mengerutkan kening lagi. Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, kali ini tanah misteri benar-benar disegel. Senior Duan Jiude mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa masuk. Dia bahkan mengatakan bahwa tanah misteri di benua selatan telah menghilang. Omong kosong, Suke terkejut. Tanah misteri benua selatan telah menghilang? Sial, apa yang dilakukan peri Zixia? Dia menculik semua wanita dari Act of Saint? Di mana Duan Jiude sekarang? Beritahu orang-orang dari fraksi surga yang meledak untuk melaporkan keberadaannya. Suke meraih kerah pria berjubah hitam dan berkata dengan dominan. Lagi pula, pemimpin fraksi harus bertindak seperti pemimpin fraksi. Ah, pria berjubah hitam itu tampak pahit dan berkata tanpa daya, pemimpin fraksi, kami tidak tahu. Faktanya, tidak banyak orang yang tersisa di fraksi surga yang meledak. Semua orang sudah mati atau telah melarikan diri. Keluarga-keluarga itu dan sekte yang telah menyerah kepada Celestial menargetkan kita. Bahkan senior Duan Jiude telah berulang kali mengatakan bahwa dia telah keluar dari fraksi surga yang meledak. Namun, saya mendengar bahwa dia menuangkan baskom berisi kotoran ke guru surgawi. Sekarang dia sedang diburu oleh semua Celestial. Tidak ada yang tahu di mana dia. Sialan, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu sengsara? Suke langsung tersipu. Lagi pula, fraksi surga yang meledak tidak ada. Namun, karena sudah dimulai dan seseorang telah bergabung, dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Namun, tidak ada berita tentang dia selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali,
orang-orang dari fraksi surga yang meledak akan diintimidasi dengan sangat buruk, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Dia harus mendapatkan keadilan untuk masalah ini. Kalau tidak, sebagai Octave King, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Bahkan jika pihak lain adalah seorang surgawi, apakah wajahnya lebih penting dari itu? Segera, Suke mendengus dingin. Ekspresinya dingin, dan matanya menyipit saat dia melihat ke kejauhan. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa jimat pengantar pesan. Dia melemparkan mereka ke udara dan berteriak dengan suara yang dalam. Aku, Suke, kembali. Di mana anggota fraksi surga yang meledak? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu ingin melakukannya? Desir, desir, desir. Dalam sekejap, beberapa jimat penyampai pesan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke seluruh bagian 4 benua besar. Suara Suke memekakkan telinga. Suaranya, seperti lonceng besar, bergema di seluruh 4 benua besar. Di 4 benua besar, beberapa garis cahaya melintas di langit. Di benua timur, beberapa pembudidaya menyelinap melalui hutan dengan sangat waspada. Hanya ketika mereka menyelinap ke dalam gua tersembunyi barulah mereka menghela napas lega dan duduk. Beberapa dari mereka mengeluarkan ramuan roh dari cincin penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepada seorang kultivator wanita berwajah pucat. Kultivator wanita mengambil ramuan itu dengan rasa terima kasih. Dia segera menyempurnakannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Wajahnya berangsur-angsur mendapatkan kembali warna. Orang-orang di sebelahnya menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka menyaksikan. Aduh, sekarang semua kota kuno memburu kita. Kita kehabisan ramuan. Jika kita tidak cukup beruntung untuk menemukan ramuan di gunung, aku khawatir cedera istriku akan lebih serius. Kapan ini akan berakhir? Kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita karena diakui sebagai anggota fraksi surga yang meledak. Sekarang kita tidak bisa menyingkirkan identitas ini. Apa yang kamu bicarakan? Saat kita bergabung dengan fraksi surga yang meledak, kita semua mengikrarkan kesetiaan kita dan berjanji tidak akan pernah mengkhianati mereka. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini sekarang? Ya, kali ini pemimpin fraksi Su tidak ada di sini. Ketika dia kembali, fraksi surga yang meledak akan dikembalikan ke kejayaannya. Ayolah, pemimpin fraksi Su tidak muncul selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak tahu apakah dia telah mati di luar. Bahkan jika dia kembali, bagaimana dia bisa mengalahkan para Celestial itu? Itu belum tentu benar. Dengan bakat pemimpin fraksi Su, dia mungkin telah mencapai tahap surgawi dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana jika dia mati? Seseorang bertanya. Mendengar itu, orang-orang di dalam gua terdiam. Mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Lagi pula, dengan temperamen dan karakter Suke, jika dia bertemu lawan yang lebih kuat di luar, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Desir. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit di atas gua. Setelah itu, beberapa suara yang akrab dan memekakkan telinga terdengar. Aku, Suke, kembali. Di mana anggota fraksi surga yang meledak? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu ingin melakukannya? Suara mendesing. Dalam sekejap, beberapa pembudidaya di dalam gua tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kembali. Pada saat yang sama, di benua selatan. Di tepi daerah terpencil, di atas sebuah desa kecil yang terlindung dan dilindungi oleh formasi susunan, aliran cahaya melintas di langit. Aku, Suke, kembali. Di mana anggota fraksi surga yang meledak? Suara Suke bergema di sekitarnya. Dalam sekejap, beberapa siluet berlari keluar dari desa. Mereka menatap langit dengan ekspresi heran dan sangat gembira. Cepat laporkan kepada pemimpin sekte bahwa Suke telah kembali. Tidak, aku harus melapor ke perawan suci Liu dulu. Tapi perawan suci Liu masih dalam pelatihan tertutup. Cedera yang dideritanya tahun itu tidak ringan. Saya khawatir dia belum pulih. Apa yang kamu ketahui? Sebelum perawan suci mengasingkan diri, dia berkata bahwa jika Suke kembali, bahkan jika dia dalam pengasingan, kami harus memberitahunya.
Jika tidak, dia akan memukuli kami sampai mati. F***CK, aku akan pergi sekarang. Laut Utara. Pada saat ini, beberapa leluhur suku sapi tanduk langit sedang duduk di aula pertemuan. Seberkas cahaya melintas, dan suara akrab Suke bisa terdengar. Seluruh suku sapi tanduk surga terdiam. Para leluhur di aula pertemuan tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Oh, tidak. Beritahu guru surgawi bahwa iblis paling kuat di tempat ini telah kembali. Ngomong-ngomong, beritahu keluarga Bai di benua timur, serta sekutu kita di benua selatan dan gurun barat. Kali ini, ketika Suke kembali, kita pasti akan menyaksikan dia dibunuh dengan mata kepala sendiri. Ha! 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 Setelah memberikan instruksi kepada bawahan mereka, para leluhur mulai tertawa di aula pertemuan. Hampir setiap sudut 4 benua besar telah menerima pesan Suke. Beberapa orang senang, beberapa orang khawatir, dan beberapa orang ketakutan. Namun, satu-satunya kesamaan adalah bahwa semua anggota fraksi surga yang meledak yang telah melarikan diri ke berbagai tempat, tidak peduli di benua timur, benua selatan, laut utara, atau gurun barat, telah menghidupkan kembali harapan mereka saat ini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu ingin melakukannya? Suara Suke telah menjadi tulang punggung mereka semua, dan itu membantu mereka menemukan cahaya dalam situasi yang gelap dan putus asa. Anggota fraksi surga yang meledak yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan tinju mereka dan berteriak ke langit. Lakukan! 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 Jika kamu tidak melakukannya, kamu bukan anggota fraksi surga yang meledak. Suara mereka bergema, nyaring, dan memekakkan telinga. Teriakan yang datang dari segala arah sepertinya melilit menjadi tali saat ini, siap untuk kembali. Hari itu, setelah mengirimkan pesan, Suke pergi ke tanah misteri benua selatan bersama Jiang Hongyan dan orang-orang lainnya. Sebelum berurusan dengan celestial asing itu, dia harus tahu apa yang terjadi di tanah misteri dan apakah Su Ling Er, Su Yunlan, dan Xiao Rou aman atau tidak. Namun, ketika dia tiba di pintu masuk tanah misteri benua selatan, dia menemukan pria berjubah hitam itu tidak berbohong. Tempat ini telah ditutup sepenuhnya. Daripada mengatakan bahwa itu ditutup, lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu benar-benar menghilang. Ketika dia datang ke tempat ini penuh dengan spiritual ki dan penuh misteri. Pintu masuknya berupa lembah dengan rerumputan hijau dan air jernih. Burung bernyanyi dan bunga harum. Itu sangat kosong. Tapi sekarang lembah itu hancur. Itu telah diinjak-injak oleh banyak orang. Bahkan ada banyak jejak pertempuran. Itu berantakan. Suke berdiri di pintu masuk lembah dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan untuk waktu yang lama. Dia bahkan menggunakan sistem, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan tanah misteri. Ini baru lebih dari 10 tahun. Tempat ini sudah banyak berubah, seru Budfest. Jiang Hongyan juga melihat sekeliling dan akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak bisa menemukan apapun. Saudaraku, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Su Feifei menghiburnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia datang ke 4 benua besar, dia telah belajar banyak tentang 4 benua besar dari Suke. Dia juga tahu betapa pentingnya orang-orang di negeri misteri ini baginya. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menemukan Duan Jiude dan bertanya padanya apa yang terjadi. Sekarang aku tidak tahu apakah tanah misteri ini benar-benar tertutup atau hilang sama sekali. Suke menggelengkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Namun, ini mungkin kabar baik baginya. Itu adalah kabar baik selama dia tidak mendapatkan berita tentang kematian mereka. Pemimpin sekte, Anda telah mengirimkan jimat pemancar suara. Saya yakin senior Duan Jiude akan menerimanya dan datang menemui Anda. Anggota sekte lainnya mungkin sudah dalam perjalanan ke benua selatan. Mengapa bukankah kita mencari tempat tinggal dulu? Kurasa hanya benua selatan yang aman di antara 4 benua besar, kata pria berjubah hitam itu saat ini. Suke segera mengangkat alisnya. Benua selatan aman? Kenapa kamu bilang begitu? Pemimpin fraksi, Anda tidak tahu bahwa 4 benua besar bukanlah tanah yang berharga. Orang-orang surgawi itu tidak peduli sama sekali. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah 9 jebakan maut di 4 benua besar, seperti lembah pemakaman surgawi. Dan sungai pemisahan darah di benua timur, gua naga surga di laut utara,
Tanah Yin Yang, Lembah Setan Salju, Gunung Daozan di Gurun Barat, Kuil Dharma, dan Tanah Misteri di Benua Selatan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu berkata dengan senyum masam, namun, kita tidak bisa memasuki Tanah Misteri lagi. Para Celestial itu telah bermain-main di sini selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk memasukinya. Titik. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka meninggalkan tempat ini dan tersebar di 3 benua besar lainnya. Mereka di sini untuk 9 perangkap maut? Suke terkejut. Dia telah mendengar tentang 9 jebakan maut. Namun, tempat-tempat itu sangat jahat sehingga dia tidak bisa memasukinya dengan kekuatannya saat itu. Kemudian, ketika dia pergi ke benua Swanzen, Buttfast menyelinap ke lembah pemakaman surgawi. Tanpa diduga, dia pergi ke jalan kenaikan surgawi dari lembah pemakaman surgawi dan bertemu dengannya di sana. Sekarang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tempat yang bahkan belum dia injak akan menjadi sasaran sekelompok Celestial. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ya, dikatakan bahwa mereka pergi ke 9 jebakan maut dan menggali dengan sembrono. Sepertinya mereka menggali beberapa vena spiritual dan menemukan banyak artefak surgawi. Tampaknya Celestial itu tidak berasal dari sekte yang sama. Menurut informasiku, mereka harus dari 3 sekte yang berbeda, ada lebih dari 100 dari mereka. Pria berjubah hitam itu menjawab, menganggukkan kepalanya. Suke menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, orang-orang itu benar-benar lelah hidup. Beraninya mereka datang ke tempat saya untuk merampok barang? Jika saya tidak membuat mereka membayar kembali, saya akan mengutuk bahwa saya hanya akan tampan. Dalam hidup saya. Pria berjubah hitam itu tertegun. Kemudian, sudut mulutnya berkedut, dan dia terdiam. Kutukan bahwa Anda hanya akan tampan dalam hidup Anda? Kutukan macam apa ini? Bocah kecil, berhenti menyombongkan diri. Sebaiknya kamu membuat beberapa rencana dengan cepat. Pedangku lapar dan haus. Buttfast berkata dengan bersemangat, mengantisipasi bahwa Suke akan membuat masalah lagi. Suke melambaikan tangannya untuk memanggil antarmuka sistem. Melihat deretan barang yang mempesona di sistem store, dia berkata sambil tersenyum, tidak masalah rencana apa yang saya miliki. Fraksi surga yang meledak selalu acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jika Anda tidak puas, bertarung saja. Petik 2.